kesejahteraan masyarakat ini dampaknya akan kemana-mana. Salah satu jalan keluarnya yang tadi kata dokter adalah Basnas. Kita punya Basnas Bajis DKI. Itu salah satu solusi, salah satu jalan keluar bagaimana kemiskinan, keterbelakangan, stunting bisa keluar dari persoalannya. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Para bapak ibu peserta seminar penanganan stunting, ahlul ilmi, ahlul ibadah, ahlul masjid, ahlul musola, bil khusus narasumber Pak Kiai Ma'mun Al-Ayyubi yang punya masjid seDKI Jakarta, Pak Dokter yang baru saja menyampaikan materinya, sahabat tua saya Pak Kiai Safrudin ya, Kasih Bimas Kemenak Jakarta Utara, para dokter dan pengurus DMI lainnya. Ada penyuluh juga katanya ya. Ada berapa penyuluh? Banyak? Oke. Banyak lah ya. Ya. Penyuluh kita punya penyuluh 487 Kiai Ma'mun. Penyuluh 487, penghulu 180. Persoalan stunting ini seharusnya selayaknya menjadi common enemy, musuh bersama. Saya ingin mengutip sebuah ayat, ketika penyebab stunting itu bisa dalam konteks negara, bisa dalam konteks rumah tangga. Saya ingin mengutip sebuah ayat yang saya pikir Bapak Ibu sudah hafal semua. Falya'budu rabb hadzal alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Falya'budu, maka sembahlah saja rabb hadzal bait, Tuhan yang punya rumah ini, Tuhan yang punya Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan kamu makan ketika kamu dalam keadaan lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan kamu rasa aman ketika kamu dalam keadaan takut. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks kenegaraan, ketidakstabilan keamanan itu akan mengganggu ke bawahnya, dan itu pasti akan mengganggu yang namanya kesejahteraan. Kita ini di negara yang kita cintai, kita ini baru enak beribadah kapan? Pertama, kalau urusan perut diatasin ya, allazi at'amahum min ju'. Kemudian yang kedua apa? Wa amanahum min khauf. Kalau umpamanya kenyang doang, negara nggak aman, kita nggak bisa sholat. Atau negaranya aman, lapar, nggak bisa juga Pak ya. Yang namanya lapar itu ntar ujung-ujungnya kemiskinan ya. Yang namanya lapar ujung-ujungnya kemiskinan. Dampaknya kemana-mana. Ada yang namanya kadal fakru ayakunal kupro, yang dikenal sama Kiai Ma'mun hadis kadal katanya ya. Kadal fakru ayakuna kufro. Nah, ketika tidak ada jaminan keamanan yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat, ini dampaknya akan kemana-mana. Salah satu jalan keluarnya yang tadi kata dokter adalah Basnas ya. Kita punya Basnas Bajis DKI. Itu salah satu solusi, salah satu jalan keluar bagaimana kemiskinan, keterbelakangan, stunting bisa keluar dari persoalannya. Itu seperti itu. Yang jadi persoalan adalah potensi zakat ini belum seluruhnya tereksplor. Dari seluruh potensi zakat, tidak sampai 5% orang kaya muslim yang bayar zakat. Padahal konsep zakat ini sangat bagus sekali. Saya ingin katakan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa mengoperasionalkan praktek kenegaraannya tanpa memungut, tanpa memalak yang namanya pajak atau upeti atau zakat. Semua seperti itu. Maka baginda Rasul pun ketika dia mendirikan Madinah, Rasulullah juga ngambil pajak, ngambil zakat dari orang kaya. Lalu bedanya apa dengan penguasa-penguasa Arab sebelumnya? Raja-raja Arab sebelumnya dia ngambil upeti, ngambil pajak. Nah, Rasulullah juga begitu. Lalu bedanya di mana? Bedanya setelah harta terkumpul. Korupsi itu kapan adanya? Korupsi itu adanya setelah harta terkumpul, setelah harta zakat terkumpul. Kalau hartanya belum terkumpul, apa yang mau dikorupsi? Nggak ada. Lalu apa yang membedakan Rasulullah dengan raja-raja Arab sebelumnya? Rasulullah bikin demarkasi yang jelas. Aku haramkan Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk menerima zakat. Itu bedanya. Kalau raja-raja sebelum baginda Rasul dulu, dia ambil tuh yang namanya upeti, pajak diambil. Hanya harta pajak itu
digunakan untuk kemakmuran kroni-kroni raja. Nah, jadi salah satu jalan keluar stunting kita jujur dalam membayar zakat. Lanjut Pak, slide-nya. Nah, ini program Kementerian Agama. Menteri Agama dalam hal stunting ada surat edaran nomor 2 tahun 2024 di mana ada program prioritas menteri yang melibatkan penyuluh dan penghulu untuk mengatasi satu, stunting. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, ada penyuluh yang ingat? Stunting, kemiskinan. Yang ketiga, yang terakhir lingkungan hidup. Hah? Judi online baru itu. Ya. Itu bentuk kepedulian Menteri Agama dalam mengatasi stunting. Nah, kalau kita bicara stunting kan ujung-ujungnya nanti itu perkembangan otak ya dokter ya, perkembangan otak ya. Saya ini sekarang nggak pernah dapat prestasi, bisa jadi dulu umur 2 tahun 3 tahun saya stunting, bisa jadi. Kenapa? Kebanyakan orang-orang dulu tuh ya kerjanya ya nggak ada kantornya. Orang tua saya nggak punya kantor Pak. Senin sampai Jumat libur, Sabtu Minggu off, emang nggak ada kantornya. Jadi begitu. Ya. Nah, jadi ada masalah dengan kesejahteraan. Bisa jadi seperti itu Pak Mun. Nah, Menteri Agama punya SE. Lalu alatnya apa? Alatnya adalah tadi yang saya katakan penyuluh. Penyuluh ini ada 487 disebar di seluruh kecamatan di DKI Jakarta. Penghulu ada 180. Penghulu lewat apa dia mengatasi stunting? Penghulu mengatasi stunting lewat yang namanya BIMWIN, bimbingan perkawinan. Di situ ya, bahkan ketika dia dari mulai konsultasi pernikahan, kita Pak kalau ada usia pernikahan di bawah 18 itu memang kita persulit. Kenapa? Karena dampaknya akan kemana-mana. Ya. Tidak siap secara mental, tidak siap secara ekonomi, ya kan? Belum paham tanggung jawab yang sesungguhnya itu seperti apa, sehingga kemudian kita agak mempersulit kalau pernikahan sebelum umur 18 tahun. Bahkan harus ada izin dari pengadilan, kan gitu. Penyuluh dia bisa masuk ke majelis taklim, dia ke masjid. Kalau kata Kiai Ma'mun tadi ke apa itu materi-materi khutbah. Ya. Hanya memang realitasnya majelis taklim di kampung kita itu lebih banyak membahas persoalan fikih Pak. Kenapa? Karena kalau persoalan begini nggak menarik, ya, nggak menarik. Jadi ngomong kelamaan, ya, ngantuk orang Pak. Dan celakanya dalam teori komunikasi, khotib nih lagi ngomong begini, jemaah tidur. Dalam teori komunikasi, kalau kita ngomong sama orang yang kita ajak ngomong udah tidur, kita masih ngomong aja, itu kita orang gila Pak. Kan ribet ntar kalau khotib jatuhnya begitu ya. Kita ngobrol sama orang, orangnya udah tidur, kita masih ngomong aja, itu kita dikatain orang gila tuh. Ini orang gila kali ya, orang udah tidur masih ada aja ngomong aja. Kenapa? Materinya kurang menarik. Jadi harus ada terobosan ya, harus ada terobosan supaya materi itu menjadi menarik, orang tidak bosan dan pulang ada bekalnya. Saya ingin terakhir satu lagi, Kementerian Agama punya yang namanya manasik haji. Kemarin Pak Kiai Ma'mun baru pulang. Manasik haji, tren manasik haji itu yang diberikan di KUA, di KBIHU itu lebih pada muaranya itu sah atau tidak sah menjadi haji, ya kan? Mabrur itu kan bukan ketika di sana Pak, ya Kiai Ma'mun. Kapan mabrur itu? Mabrur itu sesudah pulang haji, bukan ketika di sana. Kalau dia ngerjain wukuf, apalagi sa'i, tawaf, itu sah aja Pak, hajinya sah. Apa ciri mabrur? Berdasarkan hadis, ciri mabrur itu apa? Yang pertama, kalam toyib, santun dalam bertutur. Yang kedua apa? It'amut to'am, gemar memberi makan. Dan yang ketiga, ifsa'us salam, menebarkan kedamaian. Jadi kalau pulang haji makin bakhil, makin pelit, hajinya nggak mabrur Pak. Ya, pulang haji makin pelit, ngelihat anak remaja masjid, ngelihat pengurus masjid bawa map takut bener.
hordeng ditutup, pintu plak, takut dimintain amal duit, atau hajinya pasti nggak mabrur itu. Kenapa? Karena bukan makin bares, makin pelit. Ada masalah sama kemabrurannya. Saya khawatir kalau orang pulang haji makin pelit, kemudian juga demen banget ngegosip, entar sama juga posisinya dengan hadis kamin soimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atas. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya. Kenapa? Iya, nggak berdampak positif buat dia. Akhirnya cuma lapar dan haus doang. Pergi haji begitu doang, cerita doang, Arab panas, ada air zam-zam, udah begitu doang. Mabrurnya nggak ada. Kenapa? Karena mabrur itu sesudah pulang haji. Karena itu maka supaya haji menjadi mabrur, ya, penyuluh itu dapat gaji dari pemerintah, tapi juga punya dampak ke masyarakat. Penghulu pun begitu. Saya ingin mengingatkan sebuah ayat Al-Baqarah ayat 249. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujungnya itu qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Orang-orang yang punya prasangka baik, punya prasangka akan ada perjumpaan dengan Tuhan, ya. Syaratnya itu satu, dia punya sangkaan baik bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan. Kita tahu bahwa nikmat di surga yang paling hebat itu adalah ketika hamba itu bertemu dengan Tuhannya. Makanan, minuman yang ada di surga nikmat. Tapi paling nikmat buat ahli surga adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Buktinya apa? Buktinya dalil puasa. Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda yuftir wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kesenangan buat orang yang berpuasa. Apa? Yang pertama ketika dia berbuka. Yang kedua inda liqa'i rabbi. Ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Maka kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Biiznillah. Dengan izin Allah. Biiznillah itu bimakna kaifa. Ya. Biiznillah itu bimakna kaifa. Arti daripada biiznillah itu adalah bagaimana caranya. Kalau kita bisa mengatasi stunting, maka ya indeks keterbelakangan kita, indeks kemiskinan kita akan turun dan kita akan menjadi negara maju, ya. Nah, itu semua sangat bergantung dari yang namanya knowledge, pengetahuan. Data akademis yang saya ingat ya, data akademis tahun 98 per 1 juta penduduk ada berapa doktornya? Indonesia tahun 98 itu data akademis internasional, 1 juta penduduk Indonesia itu doktornya cuma 65 orang, itu pun 70% non muslim, ya. Pakistan itu 400 orang per 1 juta penduduk, ya. India 1.300, makanya sulit bagi Pakistan mengalahkan India. Kenapa? Karena dari per 1 juta penduduk saja itu dokternya lebih banyak orang India, ya. Amerika, Inggris itu sekitar 6.500 per 1 juta penduduk. Bapak Ibu tahu berapa Israel tahun itu dokternya? 16.500, Pak. Paling banyak tuh Israel. Tahun 98 per 1 juta penduduk Israel itu 16.500. Jadi kalau dia tuh Yahud manggung segala macam, dari sisi knowledge memang dia maju. Maka kalau kita mau maju, Al-Quran sudah mengingatkan, ya ma'syaral jinni wal ins manis tato'a min aqtaris samawati wal ar fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kamu bisa tembus tuh yang namanya luar angkasa. Kamu sekali-kali tidak bisa menembus itu illa bisultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka orang Islamnya harus maju, ya. Stunting kita atasin bersama-sama. Dari mulai mana? Mulai dari jujur membayar zakat, seperti itu. Nah, kalau itu sudah semua kita lakukan, baru yang terakhir adalah doa. Doa itu dahsyat Bapak Ibu, ya. Kita tahu ad-du'a'u silahul mukminin, tapi jangan berhenti sampai situ.
hadis itu ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjata orang mukmin, tiangnya agama, cahaya langit dan bumi. Maka sesungguhnya ketika kita sedang berdoa, kita dengan berdialog dengan Tuhan dengan kecepatan di atas kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Keliling bumi 40.095 km. Jadi ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang melakukan perjalanan rohani, perjalanan spiritual itu beberapa kali keliling bumi. Maka yakinlah dengan doa itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya hajat besar, termasuk Bapak Ibu peduli terhadap penderitaan orang Israel, jangan pernah berhenti berdoa. Ingat dulu ketika Nabi Allah Sulaiman punya hajat memindahkan istana Ratu Bilqis. Dia tanya bangsa jin, siapa yang bisa memindahkan istana Bilqis di hadapan saya? Jin sanggup, saya 10 menit, saya 8 menit, saya 7 menit. Tapi ada orang soleh yang namanya Asib bin Barkiyah. Menurut riwayat dia masih sepupunya Nabi Sulaiman. Apa kata Asib bin Barkiyah? Ya Nabi Allah Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sekejapan mata. Dan betul akhirnya itu diberikan amanah kepada Asib bin Barkiyah biiznillah, dengan izin Allah, dengan cara kesolehan yang dibangun oleh Asib bin Barkiyah, hajat Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya dalam sekejapan mata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang seperti itu doanya masih ada enggak? Masih, Pak. Kenapa? Karena Tuhannya itu juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.